A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena kemarin-kemarin belum bisa up karena ada kendala sedikit di komputer. Oke, untuk cerita kali ini saya akan masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan seperti apakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Cerap. Mbak. Napas Mbak Ranti bergemuruh hebat. Setelah pisau dapur, aku tancapkan ke atas meja, nyaris mengenai pipinya yang putih mulus. Aku sengaja menakut-nakutinya karena ia terus menghinaku tanpa henti. Kali ini aku tidak bisa mentoleransi lagi sikap mereka. Aku harus melawannya. Dengan napas yang bergemuruh, Mbak Ranti mencoba bangkit dari atas meja. Setelah aku mendorong tubuhnya dengan kuat dan nyaris melukai wajah cantiknya. Sembari menekan dadanya, ia menatapku penuh rasa takut, disertai keringat dingin yang terus mengucur dari wajahnya. Sudah aku bilang, jangan pernah menggangguku lagi. Kenapa kau masih terus mencari masalah denganku, Mbak? Pekiku, seraya menodongkan pisau yang baru saja aku cabut dari atas meja. Mengenai Sinta, kau tanyakan sendiri kepada adik kesayanganmu itu. Karena dari dulu, aku tidak pernah mencari masalah kepadanya. Aku lebih memilih menggunakan akal sehatku untuk menghadapi wanita pengganggu seperti kalian. Ingat itu. Sombong sekali kau, Sumi. Ingat, aku akan membalas semua perlakuanmu ini, Sumi. Ingat baik-baik. Mbak Ranti memutar tubuhnya dan meninggalkanku setelah ia mengancamku. Ada apa lagi? Tanya Mas Dimas ketika berpapasan dengan Mbak Ranti. Tetapi Mbak Ranti tidak menjawabnya dan hanya menatapnya dengan sinis, lalu membuang muka. Ia terlihat kesal. Sumi, sayang, ada apa? Tanya Mas Dimas lagi kepadaku dengan heran. Tidak ada apa-apa, Mas. Sekarang ayo duduklah, karena aku sudah menyiapkan sarapan untuk suami dan anakku. Ucapku seraya menarik tangan Mas Dimas. Setelah menghabiskan sarapannya dengan lahap, Mas Dimas berpamitan kepadaku untuk pergi ke pabrik. Sementara itu, Mbak Ranti yang terlihat kesal dan merasa kalah dariku berencana untuk menghabisiku. Saat senja datang, Mbak Ranti pergi ke suatu tempat menemui orang pintar kepercayaannya. Ia selama ini berhasil mengusiliku dengan cara melumpuhkan Kilongso, guru spiritual Mas Dimas. Berkat bantuan dari orang pintar yang ia sebut Mbok Timah, ia berhasil membuatku seperti orang tidak waras. Dan sekarang ia mencoba ingin menghabisiku. Mbok, pekik Mbak Ranti dengan tergesa-gesa. Sementara Mbok Timah terlihat santai di atas sofa, sembari mengunyah buah apel yang ia pegang dan terus ia gigit dengan lahap. Ada apa lagi, Ranti? Ucap wanita berpakaian serba hitam
senada dengan riasan di wajahnya. "Tolong aku, Mbok. Aku ingin Sumi mati malam ini juga," titah Mbak Ranti. "Tidak, aku tidak akan menolongmu lagi kali ini," tegas wanita yang masih terlihat segar di usianya itu. "Kenapa, Mbok? Bukankah Mbok yang selalu menolongku? Pada siapa lagi aku minta tolong selain kepada Mbok?" ucap Mbak Ranti memohon. "Tidak, aku bilang tidak. Aku tidak bisa melawan Sumi lagi. Kali ini ia dilindungi oleh ilmu putih, dan aku tidak akan mengambil resiko kalau aku menolongmu. Sebaiknya kau pergi. Aku tidak akan membantumu lagi," ucap wanita itu sembari melenggang meninggalkan Mbak Ranti. "Mbok, aku mohon, bantu aku, Mbok. Berapapun akan aku berikan kalau Mbok berhasil membantuku kali ini." Mbak Ranti tiba-tiba meraih tangan wanita tersebut dan duduk bersujud di hadapannya. "Mbok, tolong. Apapun akan aku berikan kepadamu, Mbok," ucap Mbak Ranti lagi. Tetapi wanita tersebut tetap tak bergeming. "Aku mohon, Mbok." "Baiklah, aku akan membantumu satu kali lagi. Tapi kau ingat, Ranti, kau harus memberikan setengah dari harta yang berhasil kalian kuasai nanti, Ranti. Ingat itu." Iya, Mbok. Aku berjanji." Wanita itu lalu melenggang ke arah kamarnya. Tidak lama kemudian, ia keluar dengan membawa satu buah apel berwarna merah pekat dan agak besar. Lalu ia memberikannya kepada Mbak Ranti yang sedari tadi menunggunya sembari bersujud. Mbak Ranti nampak kebingungan melihatnya. "Bawa ini dan berikan kepada iparmu Sumi," titah wanita tersebut seraya menyodorkan apel itu. Dengan ragu-ragu, Mbak Ranti menerimanya. Entah apa yang ada di dalam apel tersebut. Mbak Ranti nampak kebingungan sembari terus menatap apel yang ia pegang. "Jangan bingung, Ranti. Apel itu sudah saya isi racun yang sangat berbahaya. Racun itu akan membunuh iparmu dengan hanya hitungan menit saja." "Benarkah, Mbok?" "Benar. Kau akan melihat hasilnya nanti. Cepat pulang dan berikan apel ini besok pagi. Maka Sumi akan lenyap dari muka bumi ini untuk selama-lamanya," ucap wanita itu sembari tersenyum sinis. "Baik, terima kasih, Mbok. Aku akan membereskan tugasku. Setelah itu, aku akan kembali memenuhi janjiku." Mbak Ranti memutar badannya dan pergi meninggalkan dukun yang terkenal sakti tersebut. Keesokan harinya, Sinta menemui kakak tercintanya tersebut. Ia heran dan ingin menanyakan kemana kakaknya pergi semalaman. Sesampainya di kamar Mbak Ranti, Sinta melihat Mbak Ranti tengah asik menyisir rambutnya di depan cermin dan sangat ceria pagi ini. Ada apa dengannya? Pikir Sinta heran. Dengan perlahan, ia mendekati Mbak Ranti dan mengejutkannya.
Dengan senyum di bibirnya, ia membalikkan tubuhnya setelah sadar dengan keberadaan Sinta. "Ada apa pagi-pagi begini ke kamarku, Sin?" ucap Mbak Ranti sembari melempar senyum kepada Sinta. "Iya Mbak, aku penasaran kemana Mbak pergi semalaman. Dan kenapa Mbak terlihat nampak bahagia sekali pagi ini? Ada apa sih Mbak?" tanya Sinta sembari duduk di atas ranjang Mbak Ranti. "Kau mau tahu sayang?" "Iya Mbak, aku penasaran sekali." "Duduk dan diam saja adikku tersayang. Sebentar lagi kita akan berhasil dengan rencana kita. Aku akan mendapatkan semua hartanya Bapak dan kau. Kau akan memiliki Mas Dimasmu itu untuk selama-lamanya," ucap Mbak Ranti dengan girang sembari mencubit pipi adiknya tersebut. "Benarkah itu Mbak?" "Benar sayang. Sebentar lagi Sumi akan tamat. Aku benci sekali kepadanya." "Tapi bagaimana caranya Mbak?" "Ranti, mana kopiku?" teriak Mas Bayu dari lantai bawah. "Sudah, sebaiknya kau duduk dan diam saja. Kau akan lihat hasilnya nanti. Mas Bayu memanggilku. Aku akan segera menemuinya." Mbak Ranti bergegas menemui Mas Bayu dan meninggalkan Sinta di kamarnya. Sinta yang masih terpaku merasa heran dengan apa yang kakaknya rencanakan. Hingga ia baru sadar setelah menyenggol tas milik kakaknya. Setelah ia bangkit dan akan keluar dari kamar kakaknya tersebut, Sinta berusaha merapikan isi tas milik kakaknya yang nampak berserakan di lantai. Namun pandangannya mengarah ke arah sebuah apel yang masih menggelundung di lantai. Ia berusaha meraih apel tersebut yang menggelundung masuk ke bawah kolong ranjang. Setelah berhasil meraihnya, ia melihat apel tersebut nampak merah dan menggairahkan. Rasa laparnya tiba-tiba datang setelah melihat apel tersebut, dan ia ingin segera menggigit apel yang nampak menggiurkan tersebut. Pasti segar rasanya, pikirnya. Mbak Ranti pelit sekali, punya apel semerah dan sebesar ini. Masa ia sembunyikan di dalam tas? Dasar pelit. Aku ambil saja deh, gumamnya sembari melenggang menuju kamarnya. Krash. Manis dan segar sekali apel ini. Pantas saja Mbak Ranti menyembunyikannya, ucap Sinta sembari terus mengunyah dan menggigit apel tersebut. Setelah hampir separuh ia menikmati apel tersebut, tiba-tiba saja ia merasa pusing yang sangat hebat. Mulutnya terasa terbakar dan dadanya seakan remuk. Ia berusaha memanggil kakaknya, namun sayang tubuhnya limbung. Hingga ia terjatuh di lantai dengan mulut mengeluarkan darah. Dadanya nampak kosong, matanya melotot, menahan rasa sakit. Ia berusaha menggeser tubuhnya menuju pintu, namun sayang tiba-tiba saja tubuhnya bergetar hebat dan ajal pun tiba menjemputnya. Ia mati mengenaskan atas kecerobohannya sendiri. Apel yang Mbak Ranti siapkan untukku kini telah berbalik, membunuh adiknya sendiri. Sungguh malang nasib Sinta. Ia mati mengenaskan
di depan anaknya yang masih balita karena senjata kakaknya sendiri. Setelah beberapa saat, Mbak Ranti kembali ke kamarnya. Namun ia tak menemukan Sinta adiknya. Ia berpikir Sinta pasti sudah kembali ke kamarnya dan menunggu hasil pekerjaan kakaknya. Namun, ia tak pernah menyangka kalau adik tersayangnya sudah meregang nyawa di kamarnya akibat kecerobohannya sendiri. Dengan santai ia meraih tas yang terletak di atas meja rias. Ia ingin mengambil apel yang ada di dalam tasnya tersebut. Namun sayang, ia tak berhasil menemukannya karena apel itu dimakan adiknya sendiri. "Sinta," ucap Mbak Ranti setelah mengetahui apelnya tidak ada di tempatnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah kamar Sinta dan berharap Sinta belum menggigit apelnya tersebut. Namun sayang, apel tersebut terlihat tinggal separuh dan tergeletak di depan pintu kamar Sinta. Bak disambar petir, ia mendapati adiknya telah terbujur kaku dengan mata melotot serta mulut mengeluarkan darah. Kulitnya yang putih kini terlihat hitam, gosong karena panas dari apel beracun tersebut. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ia tak pernah menyangka dengan nasib adiknya. "Sinta!" Mbak Ranti berteriak histeris, membuat kami bergegas menuju kamar Sinta. Alangkah terkejutnya kami setelah melihat pemandangan yang ada di depan kami, membuatku hampir jatuh pingsan. "Ranti, Sinta kenapa?" ucap Mas Bayu terkejut. "Mas, tolong Mas, tolong adikku Sinta." Tangis Mbak Ranti pecah seketika. "Sinta." Mas Dimas pun sangat terkejut. "Sinta, ayo bangun sayang. Coba lihat anakmu menangis. Ayo bangun Sinta." Lirih Mbak Ranti di sela tangisnya. "Apa yang sebenarnya terjadi Ranti? Kenapa Sinta bisa seperti ini?" tanya Mas Bayu heran. "Sinta, mengapa kau memakan apel beracun yang kita persiapkan untuk menghabisi nyawa Sumi?" Tanpa sadar, Mbak Ranti mengucap kata-kata itu, membuat semuanya menjadi terkejut, termasuk aku dan juga Mas Dimas. "Apa? Kau?" pekik Mas Dimas, tersulut emosi. "Sudah Dimas, sekarang bukan waktunya menanyakan hal tersebut. Lebih baik kita urus mayat Sinta secepatnya. Ayo bantu aku memindahkannya ke atas kasur," tegas Mas Bayu. "Tapi Mas..." "Sudah Mas," ucapku sembari menarik tangan Mas Dimas. Setelah mayat Sinta dipindahkan di atas kasurnya, aku merasa iba dengan anak Sinta yang terus meraung memanggil namanya. Sementara Mbak Ranti masih terus meratapi kematian Sinta di samping jasad adiknya tersebut. Ia seolah tak percaya dengan apa yang terjadi kepada adiknya tersebut. Dalam tangisnya, ia tiba-tiba bangkit sembari menyeka air mata yang membasahi pipinya. Tiba-tiba ia mematung dan berhenti menangis. Tatapannya terus mengarah ke arah jasad adiknya tersebut. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Mbak Ranti. Wajahnya terlihat
penuh dendam dan amarah. "Tidak, ini tidak mungkin, tidak mungkin," ucap Mbak Ranti, penuh rasa sesak di dadanya. "Sudahlah Ranti, ikhlaskan adikmu. Lebih baik sekarang kita persiapkan pemakamannya. Kasihan dia Ranti," ucap Mas Bayu sembari mengelus pundak istrinya tersebut. "Tidak, tidak Mas. Jangan urus pemakamannya dulu sebelum aku kembali Mas," titah Mbak Ranti. "Memang kau mau kemana Ranti?" tanya Mas Bayu penuh selidik. "Aku akan menemui Mbok Timah. Mudah-mudahan ia punya penawar untuk racun ini Mas. Sebelum aku kembali, jangan sekali-kali membuat upacara pemakamannya Mas. Ingat itu." "Tapi Ranti, iya sudah. Sebaiknya kau turuti perintahku Mas," tegas Mbak Ranti sembari meninggalkan kami dan jasad cinta yang amat mengenaskan. Dengan cepat Mbak Ranti bergegas memasuki mobilnya dan melajukannya dengan kencang. Kurang lebih 1 jam, ia telah sampai di depan rumah Mbok Timah. Ia membuka dan menutup pintu mobilnya tersebut dengan kuat. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menemui Mbok Timah di dalam rumah yang terbuat dari kayu jati tersebut. Sesampainya di ambang pintu, Mbak Ranti sangat terkejut melihat Mbok Timah dengan santainya menikmati sebuah apel yang sangat merah, sama persis yang ia berikan kepada Ranti tempo hari. Dengan penuh emosi, Mbak Ranti berjalan ke arah Mbok Timah sembari merebut apel yang ada di tangannya. Lalu ia melemparnya ke sembarang arah. "Hei, apa-apaan ini Ranti?" pekik Mbok Timah. "Diam. Sekarang beritahu aku, di mana kau menyimpan penawar racun dari apel yang kemarin kau berikan?" ucap Mbak Ranti penuh emosi. "Kenapa? Apa yang telah terjadi? Bukankah kau yang meminta kematian dalam apel tersebut? Lalu kenapa sekarang kau meminta penawarnya dari racun tersebut Ranti?" "Aku memintamu menghabisi nyawa Sumi musuhku, bukan Sinta adikku sendiri." "Apa? Lucu sekali Ranti. Kau ingin menghabisi nyawa adik iparmu, dan ternyata adikmu sendiri yang lenyap. Itu namanya senjata makan tuan Ranti." "Diam. Beritahu saja di mana kau menyimpan penawar dari racun itu tua bangka. Atau apa? Aku tidak punya penawar racun itu. Tidak ada penawar untuk racun itu Ranti. Dan kalaupun ada, aku tidak akan memberikannya kepada orang tidak tahu diri seperti dirimu Ranti." "Aku kasihan kepadamu Ranti. Susah payah kau berusaha menghancurkan adik iparmu itu. Namun satu pun usahamu tidak pernah berhasil Ranti." "Aku bilang diam nenek lampir, sebelum aku membungkam mulutmu yang kotor ini." Mbak Ranti tiba-tiba saja tersulut emosi setelah mendengar ucapan dari Mbok Timah. Napasnya bergemuruh hebat. Ia tak bisa lagi mengendalikan amarahnya lagi, hingga ia naik pitam dan meraih pisau yang terletak di atas meja.
dan dengan cepat ia menghunuskannya ke perut Mbok Timah berulang kali. "Mati kau nenek lampir! Beraninya kau menghina diriku. Sekarang kau lihat saja kemarahanku ini," ucap Mbak Ranti sembari mencabut pisau tersebut dari perut Mbok Timah. "Ah! Cepatlah bertobat, Ranti. Keserakahanmu kelak akan menghancurkan dirimu sendiri, Ranti. Kau salah memusuhi adik iparmu yang sama sekali tidak pernah merugikan atau membenci dirimu." Mbok Timah mencoba menasihati Mbak Ranti di saat ajalnya kian dekat. "Kau banyak bicara, nenek lampir," ucap Mbak Ranti sembari merobek mulut Mbak Timah dengan pisau. Hingga mulut Mbok Timah menganga hingga sampai ke telinga. Tidak sampai di situ, Mbok Timah yang masih terlihat bernapas tiba-tiba saja merasakan perih yang amat luar biasa lagi. Setelah Mbak Ranti mengarahkan pisaunya ke leher Mbok Timah. Dengan sadis, Mbak Ranti tega menggorok leher Mbok Timah yang sudah tidak berdaya tersebut. Dengan amat brutal, ia memaju mundurkan pisau yang ia pegang. Mbok Timah meronta tak berdaya. Lehernya hampir putus karena muridnya sendiri. Sungguh kejam Mbak Ranti. Darah segar memenuhi ruang tamu Mbok Timah. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.